Halo, assalamualaikum guys, see you again pada channel saya kali ini. Pada episode kali ini guys, saya membahas tentang masalah yang pastinya tentang subconscious mind dalam pikiran alam bawah sadar kita. Tapi kali ini saya akan membicarakan tentang masalah amazing banget loh guys kalau kita berbicara tentang masalah otak dan pikiran kita. What's happened? Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi sebetulnya pada pikiran dan otak kita guys? Korelasinya apa gitu ya? Nah begini guys, simak terus pembahasan saya kali ini. Insya Allah bermanfaat bagi kalian guys, itu yang saya harap. Oke, begini guys, kalau kita lihat sebetulnya otak dan pikiran itu sebetulnya merupakan salah satu keajaiban yang memang ada di dalam permukaan bumi ini guys. Yang memang Allah sudah ciptakan, Tuhan telah ciptakan anugerah yang diberikan pada Allah kepada kita. Yang kaitannya dalam hal ini apa? Kaitannya dalam pikiran bawah alam sadar kita guys. Sebetulnya sih nggak heran gitu. Kalau kita lihat, kalau saya kebetulan saya beragama Muslim ya guys. Dalam kitab suci saya sebetulnya itu memang sering kali tertulis ada kalimat seperti ini. Yatafakarun, apa itu guys? Itu bagi orang yang mau berpikir guys, gitu. Kalau kita lihat guys, kekuatan pikiran ini memang sungguh luar biasa kalau kita lihat. Bahkan apa guys? Ketika pada saat kita itu mau tidur guys, kita mau tidur ya, itu kan kita berkata dalam hati seperti ini. Contohnya, nanti saya mau bangun jam bla bla bla, misalnya saya mau bangun misalnya jam berapa guys kalian ini, saya mau bangun jam 3 atau saya mau bangun jam 4 atau nanti saya mau bangun jam 6 pagi gitu misalnya, terserah, up to you guys. Jadi terserah kalian mau bangun jam berapa, itu kita ucapkan seperti itu. Biasanya kalau kita udah ucapkan seperti itu pada malam harinya sebelum kita before kita sleep ya, sebelum kita tidur, itu rata-rata nantinya itu kita akan kita akan terjaga pada jam-jam itu guys. Jadi kita bisa terbangun pada jam yang kita inginkan, yang kita sebutkan pada malam itu, alright? Kalian pernah mengalami seperti itu guys? Pasti kalian pernah mengalaminya gitu guys. Saya pun begitu. Jadi misalnya begini, saya mengatakan saya nanti mau bangun jam 3 pagi gitu, misalnya. Itu tanamkan sebelum tidur gitu. Dan biasanya saya akan terjaga pada jam-jam itu guys, saya bangun gitu. Meskipun usually ya, saya biasanya juga memasang alarm ya, bagi mereka gitu memasang alarm, tapi saya pasang alarm, tapi kadang justru yang menentukan apa yang saya katakan sebelum saya tidur. Jadi pada jam-jam itu misalnya saya katakan saya mau bangun jam 3 atau jam 4 pagi gitu ya, saya terbangun gitu pada jam-jam itu. Meskipun alarm itu belum berbunyi gitu guys, alarmnya belum bunyi, tapi saya udah terbangun karena memang sudah terjaga. Nah itu yang kekuatan dalam pikiran bawah sadar kita yang kita ucapkan sebelum kita tidur. Jadi bisa kita lakukan guys, bisa kita praktekkan. Jadi perkara nanti setelah terjaga itu kita terus tidur lagi, ya itu soal lain lagi guys gitu ya. Saya pernah begitu guys, jadi saya bangun, saya katakan saya mau bangun jam 4 pagi misalnya, saya mau bangun jam 3 pagi, saya udah bangun tuh guys, meskipun alarmnya belum bunyi, tapi saya terjaga, saya bangun. Saya bangun tuh, abis itu alarmnya bunyi juga gitu guys. Nah udah begitu saya matikan lagi, saya tidur lagi. Saya pernah seperti itu guys. Kalian pernah mengalami seperti itu guys? Pasti kalian pernah mengalaminya juga gitu guys ya. Jadi itu soal lain, yang penting kalian sudah terbangun, terjaga. Ya mungkin waktu itu saya kelelahan banget, jadi kecapean atau gimana, alarm saya matikan, saya tidur lagi. Tapi itu nggak sering, kadang-kadang sometimes seperti itu. Kalian juga pernah mengalaminya? Oke. Jadi guys, gimana ya? Jadi kalau saya katakan itu semacam kunci atau kita coba bisa ya, kunci kita kalau kita memang niat mau bangun misalnya pada pagi hari atau keesokan harinya, terserah kalian mau bangun jam berapa pagi hari, jam berapa atau yang kalian inginkan. Kalian coba praktekkan itu guys. Oke guys.
kembali lagi tentang bicara masalah otak ya. Otak manusia ini guys itu juga membangun persepsi ya, dalam hidup itu. Jadi persepsi ini yang yang akan membangun persepsi yang lain guys, dan dia akan menjadi sebuah tindakan gitu yang kita lakukan. Jadi dari persepsi itu guys, jadi kalau kita katakan otak ini akan merangkum informasi-informasi, neuron itu akan dia akan menyimpan dan melanjutkan informasi-informasi, dan itu menjadi pikiran bawah sadar manusia guys. Nah, jadi misalnya terjadinya misperception, terjadi perbedaan persepsi, itu dapat terjadi karena memang perbedaan isi pikiran guys, right? Oke. Jadi misalnya kalian pernah mengalami misperception dengan rekan kerja Anda gitu, dengan rekan kerja kalian guys, misperception dengan kolega Anda, dengan partner Anda, mungkin bahkan dengan couple Anda di family, itu jadi misperception, kesalahpahaman. Itu karena apa? Karena memang ada perbedaan isi pikiran guys gitu. Jadi ketika kita itu melihat misalnya ada sekelompok orang yang tidak pakai sepatu, misalnya tidak pakai sepatu. Nah, mungkin sebagian orang guys ya, itu dia akan melepas sepatu juga gitu ya. Supaya apa? Supaya terlihat setara dan merakyat gitulah ya gitu ya. Nah, saya pernah ingat ada pebisnis sukses dari Indonesia, dia pernah mengatakan seperti ini ya. Dia mengatakan, tapi bagi saya, dia bilang, saya akan saya belikan itu mereka semua sepatu. Jadi memang terjadi persepsi tiap orang itu different, berbeda, right? Okay. Guys, sebetulnya banyak sekali hal yang dipengaruhi oleh pikiran alam bawah sadar. Jadi ketika pada saat masa anak-anak sampai dewasa, jadi lingkungan itu sangat berpengaruh terhadap cara pandang ya. Dan lingkungan terdekat yang mempengaruhi pikiran bawah sadar guys gitu. Otak itu ibarat kalau kita lihat di sini guys, otak itu ibarat hardware ya, dan pikiran itu ibarat software ya, dan pikiran itu ibarat software. Kalau misalnya tiap hari ya, dia itu dikritik gitu, dimarahi, diancam, maka apa guys? Maka softwarenya adalah software pemarah. Gitu juga sebaliknya, vice versa. Kalau softwarenya tiap hari itu diisi dengan love, kasih sayang ya, juga kepercayaan, rasa trust, maka apa guys? Softwarenya adalah melindungi dan mengasihi guys. Jadi pikiran bawah sadar itu akan merekam itu semua. Oke. Jadi guys, dalam dunia education, dalam dunia pendidikan itu memang dari awal sebetulnya anak didik itu diajarkan problem solving. Jadi lewat project pengamatan lah, observasi, kemudian mencari kesimpulan sampai dia mencari solusinya, problem solving. Nah, gitu. Harapannya apa? Software yang terisi itu adalah ketika ada problem. Nah, anak-anak itu dia mampu mencari solusinya guys gitu. Memecahkan masalah, kemudian lewat observasi, apalagi ya, lewat analisa dan sintesis gitu. Ya, gesekan yang terus menerus itu dia akan menghasilkan energi.
alam bawah sadar itu semakin merekam hal itu guys, gitu. Ya contoh lain di dunia pendidikan apa ya, kalau yang pernah saya tahu tuh dia belajar tentang lingkungan itu biasanya ada 3R ya, 3R apa, reuse, recycle ya, yang ada hubungannya dengan barang bekas ya guys ya. Ya selain apa ya, selain tentang mencintai lingkungan yang direkam anak-anak, itu juga apa ya, tentang kreasi juga, gitu juga tentang solusi guys. So guys, di dunia education itu ada apa ya, mengisi sebanyak-banyak software positif, pikiran-pikiran logis ya, dan positif yang terekam dalam bawah sadar guys. Lewat apa? Ya, dilatih secara terus-menerus, continue guys, begitu caranya. Oke guys, sebetulnya kalau kita lihat menurut para ahli banyak sekali yang mengatakan bahwa sebetulnya pikiran bawah sadar itu berperan 88%, 88% ya dalam kehidupan. Ya apa ya, kalau kita lihat sebetulnya ini yang penting kita olah guys. Oke guys, jadi kira-kira kalau kita lihat memang amazing banget ya guys kalau kita bicara tentang masalah pikiran dan otak kita sebetulnya. Oke guys, insya Allah pembahasan saya kali ini, sharing kita kali ini bermanfaat. Akhirul kata saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you again.